Hai Libra, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih personal dan private, silakan book personal reading. Oke, ini untuk Libra bulan November. Kalau ada background orang motong keramik, itu sebenarnya orang lagi ngelas pagar ya, tetangga aku. Jadi mohon dimaklumi, semoga tidak mengganggu. Kita lihat overall energinya dulu deh. Ada Four of Coins, oke. Kemudian Ace of Coins, The Emperor, dan The Star. Oke, ini aku bereskan dulu ya. Oke, Libra. Aku merasakan ada energi kekhawatiran ya. Tapi ini sebenarnya dari diri kamu. Jadi bukan dari energi eksternal ya, bukan dari semesta atau orang-orang gitu ya. Ini sebenarnya dari diri kamu sendiri yang perlu mengatur emosi, perlu mengambil alih ya, mengontrol emosi kamu. Memang di sini aku merasakan ada sebagian Libra yang mungkin khawatir dengan jangka panjang, ada yang hubungannya lagi bermasalah. Ini bisa di percintaan, di karir, ataupun keuangan gitu ya. Tapi percayalah, apa yang kamu khawatirkan itu sebagian besar tidak akan terjadi. Kemungkinan besar tidak terjadi gitu ya. Karena aku melihat di sini ada Ace of Coins dan ada The Star. Kalaupun ada masalah ya, mungkin dari bulan sebelumnya atau kamu tuh kayak khawatir, itu sebenarnya akan bisa teratasi kalau kamu bisa memanage emosi kamu. Begitu juga secara nyatanya. Kalau misalnya kamu ada kekhawatiran di karir, karena kan sekarang tuh banyak layoff gitu ya, apalagi kondisi perekonomiannya naik turun. Nah, sebenarnya dengan kamu bisa menunjukkan kinerja kamu dan sense of belonging ya. Mungkin ini yang penting ya untuk para pekerja kantoran ya. Jadi kamu tuh bekerja bukan hanya ya aku bekerja untuk mencari uang, jadi aku menyelesaikan tugas, setelah itu pulang dan terima gaji. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa bikin kamu itu survive di samping hal-hal lain gitu ya. Tapi salah satunya kamu itu harus punya rasa memiliki di tempat kamu bekerja, di mana kamu bekerja. Bukannya memiliki akhirnya kamu kayak seenaknya menggunakan fasilitas, tapi kayak bagaimana kamu itu bekerja sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah milik kamu sendiri. Kalau kamu memperlakukan kantor kamu atau pekerjaan kamu itu dengan rasa menghargai gitu ya, jadi nggak seenaknya, kerja juga sesuai waktu, nggak yang dikit-dikit nyuri waktu untuk sendiri gitu ya atau menggunakan fasilitas kantor. Nah, kalau kamu tidak melakukan hal seperti itu ya, maka kamu juga akan mendapatkan hal-hal positif. Ada penilaian bahwa kamu itu bukan orang yang suka korupsi, orang yang males, orang yang seenaknya. Karena meskipun ya kamu tuh berpikir, ya aku kan hanya pegawai kantoran, aku hanya level menengah ke bawah misalnya gitu. Ngapain aku istilahnya bekerja sampai kayak seolah-olah itu milik aku. Atasan aku atau yang punya perusahaan ini kan uangnya itu berkali-kali lipat gitu ya. Ngapain aku full effort, ngapain aku melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Sebenarnya ya, kalau misalnya kamu selalu melihat ke atas, maka kamu akan selalu mendapatkan rasa was-was. Rasa yang khawatir, rasa yang iri, dengki, julid gitu. Tapi kalau misalnya kamu melihat ke diri kamu sendiri, kemudian melihat ke bawah, sesekali melihat ke atas, itu akan menjadi motivasi tersendiri. Jadi kamu tuh nggak akan julid gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya penyakit ain.
Nggak ada tuh yang namanya iri dengki. Karena semua orang itu sudah punya porsi masing-masing, punya tugasnya masing-masing, dan dari tugasnya itu mereka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun ya ada faktor lainnya, tapi di sini aku bicara sesuai tebaran ini, yang perlu digarisbawahi adalah sense of belonging. Masalah lain misalnya ada persaingan tidak sehat, ada sabotase, ada orang yang tidak bertanggung jawab, itu memang faktor yang mempengaruhi juga ya, mempengaruhi bagaimana kamu bisa survive di kantor. Tapi kalau di sini ya, di bulan November ini terutama, aku melihatnya itu lebih ke faktor dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa survive itu adalah bagaimana kamu bisa menghargai di mana kamu berada, di tempat kamu mencari nafkah gitu ya. Meskipun kamu itu merasa, aduh kayaknya nggak adil nih, soalnya kan atasan aku gajinya gede, tapi kerjanya cuma gitu, nyuruh-nyuruh. Nah, di balik itu, kalau kamu bisa melihat lebih dalam, memang dia delegasi tugas ke kamu gitu ya, tapi dia juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Nah, apakah kamu mau ditempatkan di posisi dia? Belum tentu gitu ya, kalau setelah kamu tahu, oh ternyata jadi atasan tuh beratnya kayak gitu. Nah, jadi berhenti untuk merasa was-was, khawatir, dan berhenti untuk melihat ke atas. Di bulan November ini lebih baik kamu melihat ke diri kamu sendiri, kontrol pikiran dan emosi kamu, dan melihat ke bawah juga gitu ya. Bukan untuk mengecilkan orang lain, tapi kayak supaya kamu lebih mudah bersyukur ya. Karena di sini aku melihat sebenarnya hidup kamu itu akan membaik. Terutama di bulan November ini akan ada semacam peningkatan, atau kalaupun kamu memulai dari awal itu akan menjadi awal mula yang baik gitu ya, awal mula yang bisa menjanjikan jangka panjang. Dan ini ada kaitannya dengan healing ya. Aku merasakan memang emosi dan pikiran kamu itu perlu dipulihkan. Mungkin ada peristiwa atau kejadian yang membuat kamu itu emosional di beberapa bulan terakhir atau baru-baru aja, sehingga itu membuat kamu was-was, akhirnya merembet gitu ya, ke pekerjaan, ke hal-hal lain. Misalnya kamu punya masalah di percintaan, terus kamu tuh jadi emosi tinggi. Emosi tinggi itu kan cenderung membuat kita jadi gampang was-was ya, khawatir. Kalau udah khawatir nanti panik. Kalau panik tuh biasanya kerjaan kita juga berantakan. Ada yang kececer, atau ada yang ya pokoknya acak-acakan gitu ya. Jadi di sini aku mau mengingatkan untuk Libra supaya tidak terlalu khawatir atau panik gitu ya. Jadi sebaiknya kamu itu menenangkan diri dan percayalah ya, di sini ada Ace of Coins, ada The Star. Kondisi apapun yang sekarang kamu alami itu akan berubah. Dan kelihatannya di bulan November ini akan berubah ke arah yang lebih baik. Asalkan kamu bisa menghilangkan rasa was-was dan juga bisa mengontrol pikiran dan emosi kamu itu tadi ya. Nah, secara realnya gitu ya, sebagai contoh, misalnya kamu khawatir gitu ya dengan banyaknya layoff, kamu khawatir menjadi pengangguran. Sebenarnya di sini kamu itu hanya bergulat dengan pikiran sendiri gitu ya. Tapi itu wajar ya, karena kan itu bisa menjadi alarm supaya kamu itu mengambil sikap, mengambil langkah. Nah, di sini sikap dan langkahnya adalah kamu harus tenang dan kamu mencari peluang lain. Pelan-pelan mencari peluang, tidak perlu memikirkan, aduh gimana ya di kantor tuh begini, begitu. Itu tidak bisa dihindari ya, kalau memang ada masalah atau ada yang di layoff segala macam. Tapi kamu lebih baik cari peluang gitu ya. Ketimbang kamu sibuk mikirin ini gimana, ini perusahaan bakal kayak gimana, aku bakal gimana di perusahaan ini. Lebih baik kamu pelan-pelan ya, kamu mencari misalkan pekerjaan lain atau mau merintis usaha. Atau kamu mau menenangkan diri dulu, itu lebih baik gitu ya. Jadi sebelum kamu mencari peluang lain, kamu tenangkan dulu pikiran kamu
tarik ya energi positif dari manapun, dari semesta ini, banyak-banyak berdoa, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dengan begitu kamu akan diberi ketenangan. Ketika kita tenang, tentunya kita bisa melihat segala sesuatu dengan clear, dengan jelas. Kalau di percintaan, aku melihatnya di sini, mungkin kamu itu takut kehilangan pasangan. Atau mungkin sudah putus juga gitu ya, tapi kamu masih sayang. Di sini sih pesannya adalah kembali ke diri kamu. Ya, lagi-lagi itu yang digarisbawahi, kamu itu berharga. Jadi take control of yourself. Jangan apa tuh istilahnya? Menggantungkan kebahagiaan di orang lain, menggantungkan harapan ke orang lain. Jadi segala sesuatunya itu perlu kamu yang membahagiakan diri kamu yang bangkit, kamu yang melihat peluang, yang mengambil peluang gitu ya, atau menciptakan peluang. Jadi kalau misalnya kamu terpaksa putus atau hubungannya lagi nggak baik-baik aja, lebih baik kamu kembali ke diri kamu gitu ya. Cari apa sebenarnya yang salah. Kalau misalnya di diri kamu tidak ada yang salah, ya udah gitu ya. Kamu berusaha memperbaiki, dan kalau sudah berusaha memperbaiki tapi tidak bisa baik lagi, berarti itu memang sudah jalannya. Nah, untuk sampai ke sana memang tidak mudah ya, karena di sini ada kartu The Star. Untuk mengikhlaskan sesuatu itu memang tidak mudah. Tapi di sini bukannya tidak mungkin ya. Tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin. Di awal bulan sampai pertengahan itu sebenarnya ya memang kelihatannya naik turun ya. Kadang kamu kayak udah berbesar hati, tapi kadang muncul lagi perasaan was-was, itu wajar. Jadi sebaiknya di sini kamu mengambil energi star ini ya. Ini energi berdoa, dan aku yakin ya, ini sepertinya dengan hati yang lembut gitu ya, dengan rendah hati kamu berdoa, maka Tuhan juga akan mendengar doa kamu dan mudah-mudahan segera dikabulkan ya. Apapun yang kamu harapkan dan apapun yang kamu khawatirkan itu, pokoknya semuanya itu akan menjadi baik-baik aja. Kemudian kalau di pekerjaan ya, sebagai contoh nih ya, aku ambil contohnya, memang ada gitu ya kecenderungan atasan atau manajemen itu lagi berpikir dengan kondisi perusahaan, sehingga kamu jadi was-was gitu ya, itu wajar. Tapi selama kamu menunjukkan kinerja yang bagus, ya kamu istilahnya tuh meskipun was-was ya, bukan berarti kamu jadi asal-asalan kerjanya. Makanya tadi harus menenangkan diri ya, supaya nggak panik. Kalau panik kan nanti kerjaannya berantakan, kelihatannya jadi kayak asal-asalan. Selama kamu bisa menunjukkan kinerja yang bagus, mudah-mudahan atasan kamu itu akan mempertahankan. Kemudian kalau untuk percintaan, itu tadi ya, jadi mungkin ada yang memang sudah waktunya berakhir, tapi nanti akan ada awal mula baru. Mungkin ada orang baru gitu ya, atau hubungan kamu itu break dulu terus nanti bisa nyambung lagi. Intinya memang saat ini, kalau yang sudah berakhir ya kamu ikhlasin aja, daripada kamu jadi was-was atau cemas, padahal sebenarnya nantinya nggak bakal seperti yang kamu bayangkan gitu loh. Kan ibaratnya kita tuh udah menguras energi ya, udah berprasangka buruk, bahkan nanti mungkin bisa jadi sakit gitu ya, karena pikiran kita sendiri. Padahal mah kenyataan yang nggak seperti itu. Dan kalau secara kehidupan keseluruhan ya, aku merasakan memang saat ini, terutama Libra, ini tough moment ya untuk masalah kehidupan perekonomian. Tapi di bulan November kelihatannya kamu itu akan bisa bangkit ya. Asalkan kamu bisa mengatur emosi dan pikiran kamu akan menemukan, oh ternyata ini loh caranya, atau ada peluang ini loh untuk bisa memperbaiki kehidupan aku, memperbaiki keuangan, meningkatkan keuangan. Dan mudah-mudahan di akhir November segala sesuatunya itu sudah membaik gitu ya. Perlahan tapi pasti akan pulih. Jadi secara timing,
Mungkin di awal bulan sampai pertengahan itu energinya memang naik turun ya. Tapi kalau kamu bisa mengatur emosi dan mengatur pikiran kamu supaya nggak overthinking, maka sebenarnya itu baik-baik aja. Mungkin cenderung datar, tapi kemudian di pertengahan itu kamu kayak mendapatkan surprise yang menjanjikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kebahagiaan jangka panjang, terutama aku merasakan di keuangan ya, apakah itu karir atau usaha, dan juga percintaan. Jadi mungkin ada yang menemukan hubungan baru atau hubungannya itu akan membaik. Dan di akhir bulan kamu itu sudah bisa bernapas lega gitu ya. So, kalau bisa ya dari awal bulan sampai minggu kedua, jadi minggu 1, minggu 2, kamu itu bagaimana caranya supaya tidak ke-trigger gitu ya. Lebih baik kamu banyak melihat ke dalam, meregulasi emosi kamu ya. Dan baik-baiklah dengan pihak yang punya wewenang, apakah itu atasan atau orang tua. Hindari konflik dengan mereka ya. Karena kalau misalnya berkonflik dengan mereka, itu akan menambah rasa was-was kamu. Kalau itu smooth ya, kalau itu lancar di minggu ke-1 dan minggu kedua, maka minggu ketiga dan keempat kamu sudah bisa bernapas lega. Bahkan di minggu ketiga aku merasakan ada surprise yang menggembirakan gitu. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Sun, Moon, and Rising in Libra di bulan November? Oh ya, di minggu pertama itu sebaiknya sih hindari pengeluaran yang berlebihan. Kalau bisa sih nggak usah belanja-belanja dulu ya, kecuali kebutuhan hidup. Di minggu kedua mungkin kamu bisa mengatur keuangan gitu ya, dicek dulu budgetnya. Wow, ada romance. Jadi sebaiknya kamu tuh di minggu pertama dan kedua lebih fokus ke diri sendiri. Keuangan juga ya untuk kebutuhan hidup sendiri aja dulu atau keluarga gitu ya. Nggak usah kamu gunakan untuk hal-hal lain gitu. Nah di minggu ketiga mungkin kamu mulai bisa gitu ya belanja atau ada rezeki lebih. Aku merasakan seperti itu. Dan di sini romance bukan hanya untuk percintaan ya. Aku melihatnya romance di sini ada kemungkinan sebenarnya semua itu baik-baik aja. Dan rasa was-was itu bisa saja ya karena mungkin ada energi cinta yang tidak tersalurkan ya. Jadi kalau misalnya hubungan kamu lagi nggak baik-baik aja atau kamu itu memang single, ya wajar ya kalau kamu itu kayak stres gitu ya, pusing, ruwet karena sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Kalau kamu belum bisa mendapatkan kasih sayang itu dari sesama manusia, coba kamu misalnya dengan memelihara hewan atau juga berbagi gitu ya ke orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin itu bisa mengobati energi cinta yang kekurangan di diri kamu. Sekarang kita tarik oracle advice lainnya untuk Libra. Simplify your life. Ya. Ini yang terkait overthinking, terus over emosional. Segala yang over itu atau berlebihan itu kan tidak baik ya. Jadi maksudnya supaya kamu itu bisa menjalani atau berpikir simple aja. Nggak usah berpikir yang ruwet-ruwet dulu, terutama di awal bulan. Ada advice apa atau clue tambahan untuk Libra di bulan November? Jadi aku juga merasakan ya, mungkin keruwetan kamu atau kecemasan kamu itu karena ada energi cinta yang belum terpenuhi gitu ya. Kasarnya tuh kayak kurang kasih sayang. Jadi sebaiknya ini ya, kamu healing, terus nanti kamu mungkin bisa di minggu ketiga membeli sesuatu untuk diri sendiri gitu ya, menghadiahi untuk diri sendiri,
Listen to your intuition. Ya. Lebih melihat ke dalam, ya. Dengarkan kata hatimu. Jadi bulan November ini kamu nggak perlu mendengar omongan-omongan dari luar yang miring gitu ya, yang membuat kamu itu was-was atau segala sesuatu yang terlalu berapi-api gitu ya. Di sini Libra diminta untuk tune in ke hati. Jadi lebih menggunakan perasaan, tapi bukan over emosional, tapi kayak menyayangi diri sendiri gitu ya. Meredakan kegalauan hati, menenangkan hati kamu. Oke, so demikian dulu reading untuk Libra. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.